Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 online. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu membacakan presentasi yang berjudul Hakikat Komunikasi Pendidikan dan Pembelajaran sebagai Proses Komunikasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2. Pengertian dan hakikat komunikasi. Komunikasi itu berasal dari kata Latin communicare yang berarti berbagi atau membuat milik bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sama. Dalam konteks pendidikan, komunikasi menjadi alat untuk mentransfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Komunikasi dalam pendidikan bersifat dua arah, tidak hanya melibatkan penyampaian materi oleh guru, tetapi juga mencakup penerimaan umpan balik dan interaksi aktif dari siswa. Komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan bentuk nyata dari komunikasi yang terstruktur. Guru sebagai komunikator harus mampu menyampaikan materi dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa. Sementara itu, siswa sebagai komunikan tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif merespon dan berinteraksi. Kemudian komunikasi pendidikan itu melibatkan berbagai aspek, termasuk komunikasi verbal, lisan dan tulisan. Kemudian ada nonverbal, gestur ekspresi, serta penggunaan media dan teknologi. Pembelajaran yang efektif sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengelola komunikasi ini secara tepat dan efisien. Kemudian komunikasi pendidikan itu adalah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar, menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Dengan menambah kata dalam di antara duka komponen dasar dari kata-kata tersebut, maka dapat dimaknai bahwa komunikasi pendidikan yaitu terjadi di dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa komunikasi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah suatu tindakan yang terjadi antara pengajar dan pelajar dalam interaksinya memberi pemahaman yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang adalah peranan guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu syarat terwujudnya interaksi edukatif. Interaksi edukatif itu ialah interaksi yang sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Nah, berikut ini adalah peranan guru dalam kelas terkait peranan guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, guru penceramah. Terus yang kedua, guru sebagai moderator. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Keempat, guru sebagai manajer. Dan terakhir, guru sebagai koordinator dan inovator. Pesan komunikasi. Pesan merupakan komponen terpenting dalam proses komunikasi. Begitu juga dengan komunikasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Apa yang disampaikan merupakan komponen penting komunikasi pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, selain menyampaikan materi, pembelajaran juga penting untuk mengkomunikasikan. Yang pertama, mengkomunikasikan ekspektasi yang positif. Kedua, mengkomunikasikan tujuan dan hasil belajar. Dan terakhir, mengkomunikasikan umpan balik dan evaluasi. Sekarang kesimpulannya dari makalah ini yaitu komunikasi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah suatu tindakan terjadinya komunikasi yang mendidik di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Seorang guru perlu memiliki keterampilan berkomunikasi agar terwujudnya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif sangat menentukan prestasi dan motivasi belajar siswa. Di sisi lain,
Media pembelajaran dan metode pembelajaran juga mempengaruhi prestasi dan motivasi belajar siswa. Semua yang ada di dalam kelas perlu dikelola oleh guru. Yaitu cara mudah mengelolanya dengan cara mengkomunikasikannya kepada siswa sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, diperlukan kerjasama antara siswa dan guru yang melakukan komunikasi. Untuk itu, relasi antara guru dan siswa perlu dijaga. Relasi antara guru dan siswa akan menjadi lebih efektif jika guru menyadari perannya di dalam kelas, yaitu sebagai moderator, penceramah, pembimbing, manajer, koordinator, dan inovator. Semoga dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab guru yang berkaitan dengan komunikasi yang mendidik di dalam proses pembelajaran, kita semua bisa menjadi seorang guru yang handal di dalam waktu yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.